kaitannya dengan P3K, dengan kasus-kasus P3K, dengan penghentian kontrak ya Bapak dan Ibu sekalian. Pada intinya sebetulnya P3K itu kan kalau dia belum selesai kontraknya kan tidak boleh dihentikan Pak, tidak boleh dipecat. Kalau memang dia sudah selesai kontraknya memang, karena memang undang-undang mengatakan P3K memang bekerjanya sesuai dalam batas waktu tertentu dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan HKPD? Di dalam Undang-Undang HKPD pasal 146 ayat 3 diatur fleksibilitasnya Pak. Jadi boleh dilakukan perubahan melalui peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentunya saya dengan Menteri Dalam Negeri akan mendorong Menteri Keuangan Pak untuk bisa dilakukan perubahan. Apakah nanti saya tidak tahu apakah nanti undang-undang HKPD-nya jangka waktunya diperpanjang atau apakah ada intervensi-intervensi lain, dan tentunya nanti untuk ini kita akan mendorong atau membantu atau mensupport Kementerian Keuangan. Kami sudah melakukan koordinasi cukup intens dengan Menteri Dalam Negeri mengenai hal ini. Begitu kita sudah selesai, kita Oktober kemarin kita sudah menyelesaikan itu, kita sudah aware, kami berdua, saya dengan Pak Menteri Dalam Negeri sudah aware mengenai hal tersebut. Jadi dalam waktu dekat insya Allah kita akan melakukan pembahasan yang intensif Bapak. Seharusnya hari ini saya rapat dengan beliau, tapi kan karena kita ada rapat ini, jadi jadi memang kami sudah untuk HKPD Bapak, untuk menyelesaikan HKPD begitu. Bagaimana diskusinya ke depan, karena memang dijamin di dalam pasal 146 ayat 3 di undang-undang tersebut untuk bisa dilakukan pimpinan. Kalau boleh ada bocoran arah dari kebijakan Bu Menteri dan Pak Menteri Dalam Negeri apa Bu? Belum Bapak, nanti kita saya belum harus kita sesuaikan. Artinya begini Bapak, ketika kita membuka P3K itu intinya adalah kita tidak boleh menghentikan layanan publik Bapak. Karena P3K itu lebih banyak memberikan layanan publik, dan tentunya tidak boleh berhenti instansi pemerintah itu untuk layanan-layanan publik dan harus dijamin seperti itu gitu. Dan kami kan seperti yang Bapak ketahui bahwa sebetulnya kita sudah membuka kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengisi P3K berdasarkan data PKN, tetapi kan tidak semuanya mengajukan formasinya. Nah, untuk tidak mengajukan formasi kan kita berikan kebijakan P3K begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu kalau memang ini mereka punya formasi kosong kan sebenarnya P3K paruh waktu juga bisa dipindahkan menjadi P3K penuh waktu, kan memang pengaturannya demikian. Dulu kan hasil komunikasi kita, kesepakatan kita Pak di ruangan ini waktu pemerintahan sebelumnya. Jadi saya menjalankan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama di ruangan ini. Jadi Bapak dan Ibu tentunya seperti saya sampaikan bahwa begitu dia menjadi ASN ya kita harus melakukan pelindungan kepada ASN itu. Jadi karena waktu mereka mengajukan, instansi pemerintah mengajukan kepada kami informasi, kemudian mengajukan juga NIP dan sebagainya kepada BKN, itu kan mereka sudah memberikan SPTJM Pak. SPTJM itu sudah pertanggungjawaban mutlak bahwa mereka bisa membayar begitu, bahwa ada perkembangannya, ada pemotongan TKD, dan itu tentunya memang perlu penyesuaian. Dan ini nanti saya dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentunya harus duduk bersama-sama. Jika memang diperlukan ya mungkin tiga kami bisa diundang. Kemudian